lu mulai seriusan nih di band tahun berapa waktu itu? Dari awal gue bikin band, gue mah serius, Udah gak serius pernah ya? main-main gue. Oh iya, berarti segala bentuk yang lu bikin udah bener-bener serius lah ya? Iya, gue mulai nyari influence-nya apa. Mm-mm. Nggak mau main-main gue mah. Iya benar. Kayak misalkan Dan nanggung lah ya? Iya, kayak misalkan gue Dota nih, gue Dota nyari misalkan dulu awalnya Trivium, gue cari Trivium, waktu itu Unearth, Caliban, gue nyari yang bener-bener metalcore tapi yang enggak banyak didengar sama orang mungkin ya. Iya. Nah untungnya gue punya temen gitu, satu angkatan, nah abangnya itu koleksi CD-CD. Nah dari situ gue ngambil banyak ya? referensi ya. Dari situ banyak lah ya. Cuy, selamat datang di YouTube channel gua, di Kurniansa, channel yang biasa aja tapi sah-sah aja kan. Jadi di video gua kali ini gua bakal mau ke rumah temen gua nih, ke tempatnya si Uci. Gua mau ngobrol-ngobrol sama beliau. Kalian juga ada yang mau gua bahas sedikit lah sama dia. Mungkin nggak bisa secara telepon, makanya gua langsung datang aja ke tempatnya. Ada yang mau ngomong secara langsung juga. Tetep ya kan, gua jalan ke sono, tetep kita stay safe, pakai masker. Terus juga ya intinya jaga kondisi lah. Oke, ikutin terus ya. Oke, gue udah sama salah satu narasumber gue nih, sama kakak Dauci. Gue mau ngobrol-ngobrol sama dia. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik pak. Sehat lah ya. Sehat. Jadi kegiatan gimana nih selama pandemi ini? Aktivitas lu? Aktivitas gua masih sering ke proyek, masih Kerjaan masih aman lah ya? masih aman alhamdulillah sampai kemarin. Ya mau lebaran juga masih ada kerjaan di finishing. Alhamdulillah ya, intinya kerjaan masih jalan lah ya, masih aktif lah ya. Enggak, di tempatku juga nggak ada yang di turn off gitu. Masih aman berarti. Si aman. Alhamdulillah lah. Si banget. Jadi gini, gue ngobrol-ngobrol masalah intinya sih banyak hal sih yang pengen gue omongin, cuman ini lebih gue ringkas aja ya. Jadi pertama, sebelumnya nih, lu kan udah lama ya di scene metal juga. Sebelumnya lu kenal musik scene metal ini dari tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Gue lupa pak. SD mungkin? Nggak mau ngada-ngada juga di SD gue belum nongkrong lah, belum nongkrong scene gitu enggak. Cuman kalau untuk sekedar lu kenal musik metal tuh dari kapannya gitu? Musik metal spesifiknya kemana nih? Ya bebas sih, kalau gua pribadi kan kenal musik metal tuh kan baru dari SD kelas 6 ya, itu juga sekedar tahu aja kalau oh inilah musik metal kayak zamannya Metallic Clinic. Di Betrayer kalau gua tuh zaman SD lah. Gua itu pertama kali kenal musik metal tuh sebenarnya dari abang gua. Dari abang lu? Abang gua itu yang ngenalin kayak ke Iron Maiden, terus Metallica, Megadeth, dan sempet kalau gua nge-reach ke arah ekstrim metal ya, dia sempat punya kasetnya si Morbid Angel yang Bless Artist itu, terus sama Obituary Most of Dead. Iya, kasetnya dia. Tapi gue belum begitu primer denger banget ke itu. Gue masih denger lagu anak-anak lah intinya. Karena gue sama abang gue kan jaraknya lumayan jauh tuh, 8 tahun, hampir 9 tahun. Oh, jarak lu sama abang lu? Nah, gue yang bener-bener main musik keras sebenarnya itu dari SMP kelas 2. Gue nyoba-nyoba bikin band. Karena gue masih waktu itu kan zaman SMP pang-pangan lah. Gue sih pengen bikinnya waktu itu arahnya exploited kalau nggak salah. Exploited. Tapi jadinya kalau yang pas kesini-sini gue denger ya, jadi kayak keras punk malah. Keras punk gitu ya. Karena gue dapetnya waktu itu kaset sih, kasetnya si Extreme Noise Terror yang Damage 381 kalau nggak salah. Oh iya. Itu. SMP itu ya lu ya. SMP. Nah, abis itu gue masuk transisi ke SMA, mulai banyak dengerin referensi sebenarnya dari senior gue. Jadi gue dulu
bokap gue pernah punya ini kayak semacam bimbingan belajar gitu. Gue punya senior setahun di atas gue, namanya Balu. Nah kalau lu denger ini, gue terinspirasi dari lu nih. Jadi dia gitaris dulu di SMA gue, solois juga. Dia yang ngeracunin gue macam musik kayak Implitieri, Blind Guardian, Rhapsody of Fire, sampai gue kenal namanya Dragon Force. Dari dia itu? Dari dia, pokoknya dia lebih ke Symphony X gitu, lebih ke speed metal waktu itu dia masih dengerin. Karena kan dia buat ya picking gitar kan, lick gitar, shredding gitar, Yngwie Malmsteen gue dapet dari dia. SMA itu ya lu ya? SMA, mulai transisi lu mau masuk di ekstrim metal gitu ya? Karena gue di SMA itu belum punya band sebenarnya, terus gue masih ekskul gue belum di ekskul band pas kelas 1. Dari kelas 2 gue masuk ekskul band, gue ketemu Balum. Kebetulan Balum juga les di tempat bokap gue. Gue kelas 2, dia kelas 3. Akhirnya dapat banyak hal dari dia. Nah gue searching mulai di situ, mulai nyelam tuh. Apa sih metal gitu kan? Apaan sih nih? Oh jadi lu sempat ekskul band juga gitu? Ekskul band. Oh, apa itu, langsung di vokal apa? Gua jadi humas, divisi humas. Enggak, gua nggak punya band. Oh, belum punya band. Gua nggak punya band, tapi gua lebih ke strukturalnya. Oh, lebih ngikuti strukturnya ya. Jadi gua jadi misalkan ada band yang diproyeksiin sama ekskul dari sekolah gua. Nanti gua yang ke apa namanya? pensi. Oh, itu lu yang jalan gitu. Gua proyeksiin tuh band SMA gua. Gue lebih ke situ ya. Jadi istilahnya apa ya, penyambung lidahnya udah ada nih dari zaman dulu. Nah terus tim negosiator udah dari lu lah ya. Iya. Zaman SMA ya. Nah gue malah punya band tuh kelas 3 SMA itu. Kelas 3 SMA, dan itu pertama kali gue bikin band itu buat kayak dulu setelah MOS kan, itu zamannya MOS tuh. Masih siswa. Setelah MOS itu hari terakhir itu ada pentas. Itu tapi internal doang, enggak buat bukan orang luar. Nah, itu gue bikin band di situ. Dadakan itu ya? Dadakan. Itu bawainnya kalau nggak salah dulu ya Seringai sama Pantera. Poinnya itu loh. Itu cuma sekedar band dadakan aja buat ngisi di acara itu aja. Bener, awalnya itu. Nah, terus gue pengen manjang ternyata. Asik juga ternyata. Gue pengen manjang ternyata. Nah, gue malah ngerekrutnya bukan angkatan gue, tapi angkatan adik gue. 2009 lah itu. Angkatan 2009, gue 2007 kan. Malah gue yang angkatan gue cuma 2 orang tinggal kesisa. Kalau nggak salah. Iya, tinggal 2 orang. Sisanya junior gue lah. Bikin. Presentasinya pertama sih sebenarnya ngejarnya ke arah Trivium yang lama ya, metalcore, semi-thrash. Cuman kesini-sininya gue kayak ngedengerin banyak referensi kayak Necrodeath gitu-gitu, yang Sarcophago malah lebih ke black-an. Gue pernah bikin lagu judulnya Bleeding Moon nih, anjay. Masih inget tuh gue mau lulus tuh gue bikin lirik itu tuh. Itu pertama kali pengalaman gue bikin lirik bener-bener total. Maksudnya di band itu, nama bandnya juga dari game lah ya kan. Gue ya sering lalu pasti main game Dota ya kan. Nah, gue bikin nama bandnya ke arah situ, tapi gue plesetin bukan Defend of the Ancient tapi Destroy of the Ancestor. Nah itu nama band gue itu tuh, band SMA-nya. Nah, masuk gue kuliah agak intens berkurang tuh sama temen-temen gue, tapi masih kontakan, masih jalan, masih sering manggung di Javu juga, masih sering manggung di Marotti juga waktu itu, Rossi, Marotti, Javu. Terus akhirnya gue kenal di scene. Berarti lu kenal pas mulai apa? 2009 lah. 2009 itu ya? 2009 yang bener-bener aktif gue di scene. Maksudnya tuh lu aktif di sini tuh udah langsung bener-bener lu nyelam aja gitu. Nyelam aja udah, gue di acara, ketemu orang, kenalan sama orang. Gue sebenarnya kalau ke event itu udah dari 2005 udah ke event. Cuman bener-bener yang lu nyemplung. Tapi gue jadi penonton. Gue pernah sekedar lu nonton gitu aja.
gue jadi penonton doang. Gue ngefans sama ini, kan. Gue nonton konser-konser band bule juga, mulai dari Walls of Jericho, Caliban, Dragon Force, Napalm Death, Extreme Noise Terror gitu-gitu gue nonton. Cuman sebagai penonton, belum referensi gue kemana sih nih sebenarnya. Oh iya. Jadi sekitar lu situ nonton aja berarti ya. Betul. Nah berarti lu pas waktu nyemplung di Sins ini 2009 nih. 2009. Nah, Bener-bener itu gue kayak sering manggung, sering ketemu orang gitu kan, ketemu teman-teman gue yang dulu sempat gue nyelemin di ekskul band juga kan. Pasti mereka punya band yang di luar band sekolah lah ya kan. Pasti. Itu pasti. Gue mulai ke Rawamangun, gue ke belusukan lah ya. Emang karena gue dulu di Humas juga, emang sektornya kesana. Iya, Gue bener. mesti kenal semua yang suka. Dulu tuh bagusnya masih disupport sih sama sekolah. Kayaknya sekarang enggak ya? Ya. Enggak kayaknya sekarang. Kan ya? Lu di STM atau di SMK atau di SMA juga kurang. ekskul Sebenarnya band sih malah enggak. ada, tapi kurang nggak begitu diperhatiin support, kan? Malah lebih ke yang lain lah. atau enggak jadinya drum band ya. Iya. Banyak yang berubah jadi ke arah drum band, bukan band full band. Benar. Tapi kalau dulu mah emang benar-benar disupport ya kayak gitu dari sekolah ya. Masih. Kalau misalkan masih ada prestasi, misalkan ada salah satu band yang emang buat diciptain buat nyari piala lah Iya, istilahnya. benar dari sekolah itu ya. Nah, terus kalau misalkan di band sendiri lu mulai seriusan nih di band tahun berapa waktu itu? Dari awal gue bikin band, gue mah serius. Gak Serius pernah ya? main-main gue. Oh iya. Berarti segala bentuk yang lu bikin udah benar-benar serius lah ya. Iya, gue mulai nyari influence-nya apa. Nggak mau main-main gue mah. Iya benar. Kayak misalkan Dan gue, nanggung lah ya. iya kayak misalkan gue Dota nih, gue Dota nyari misalkan dulu awalnya Trivium, gue cari Trivium, waktu itu Unearth, Caliban, gue nyari yang bener-bener metalcore tapi yang enggak banyak didengar sama orang mungkin ya. Iya. Nah untungnya gue punya temen gitu, satu angkatan. Nah abangnya itu koleksi CD-CD. Nah dari situ gue ngambil Referensi banyak ya. referensi ya. Dari situ banyak lah ya. Lu Dan- apa namanya jalan serius nih di band kan udah lama. Begitu kan jalurnya juga di Sins Metal ya. Itu lu nggak kepikiran apa jalan di Sins Metal lu diseriusin banget gitu, nggak mikir gimana sih di Sins Metal lu tahu sendiri gitu lah. Maksudnya feedback ke kitanya gitu. Yang bener-bener lu cari apa sih di keseriusan di band metal lu? Passion lu emang di situ ya. Iya. Asik lah ya. Bukan cuman sekedar hobi lagi, jadi apaan ya? Gue mau ditentang sama siapapun gitu. Kayak misalkan gue ya ada lah yang kayak gitu-gitu ya kan. Ada lah. Orang tua gue juga, masalah kuliah gue lebih fokus di pasti band. ada, pasti itu. Cuman balik lagi ke sana gue. Total ya. Totalitasnya belum batas. Ini terlalu Iya. total malah. Iya benar. Kayak nyingkirin yang nah mulai dari sebenarnya bukan 2009 sih. 2009 itu angkatan si adik gua. Gua mulai nge-gigs itu 2007-an pas gua 2007-an lulus ya? SMA sama Dota itu. 2007 2008 gue bikin band lagi di luar si Dota ini namanya Curse of Set. Nah itu gue dari Curse of Set itu gue kenal sama Tole yang sekarang di Karna. Tole Arna. Gue kenal sama ada Pepe. Terus gue kenal sama Yui nih Iksan yang sekarang gitarisin band gue Empyrean Transgressor tuh. Nah, itu di situ Curse of Set itu yang bener-bener band yang menurut gue secara musikalitas walaupun bandnya deathcore ya, Iya. secara musikalitas orangnya mumpuni lah gitu. Makanya pas 2009 akhir gue bikin Karnak, ya Tole gue ambil. Masuk lah Tole ya. Masuk Tole. Nah awal pertama kali gue bentuk Karnak, gue yang paling muda pak. Dari Karnak. Iya. Gue yang paling muda. Gitaris gue umurnya ya lumayan lah, lahir Masih di atas lu lah ya. tahun 83 gitu kan, drummer gue lahir tahun 84, si Tole lahir tahun 88, gue doang ya kan. Paling muda di Karnak. Seiring jalannya waktu malah Tole yang lebih tua. Maksudnya yang paling tua Paling sekarang tua. Tole, iya. Yang di bawahnya ya di bawah gue semua lah umur.
Nah terus kalau misalkan di band nih, lu udah apa namanya ngelarin berapa band sih, maksudnya karya fisik lu lah. Karya Di band fisik, tuh. karya fisik gua. Kan lu sempet kan walaupun lu di band Karnak nih, tapi lu sempet kan ngisi vokal di band lain gitu, Iya, untuk iya. ngelarin albumnya gitu. Iya, ada. Ada juga kan? Ada. Kalau lu ingat mungkin ada berapa band itu yang lu kelarin dari hasil dari Omnivorous. Omnivorous, Nah, IP. Terus apa ya? Gua bingung. Insolence, ya. Insolence kan udah kesini. Karena udah pasti. Habira gue nulis liriknya aja. Oh lirik itu ya? Nulis lirik sama pastur gue yang ngisi vokal. Additional di situ. Terus Deformity. Demo tapi belum sempat album. Apo demo juga belum sempat album. Terus apa lagi ya? Murder of Chucky tapi belum sempat ngedemo sih gue. Ada band-band Tambun dari Bekasi. Nah terus apa namanya, banyak juga berarti ya yang udah lu kelarin ya? Ya perjalanan sih. Perjalanan ya? Perjalanan. Terus dari setiap band itu karakter vokal pasti beda-beda ya dari lu ya? Per setiap band? Sebenarnya kalau karakter itu gua hampir miripin sekarakter gua mungkin. Oh, jadi nggak tetap dibawa karakter dari pribadi lu nya ya, tetap ya? Karena gue pengen tahu, karena gue pengen gini, ketika orang dengar musiknya siapapun, pas ngedengerin itu vokalnya. Oh, si Uci nih. Oh, ya ngerti gua. Jadi ada karakter dari lu sendiri yang pasti lu bawa di band-band itu ya? Ada. Entah di pola nulis lirik, entah di pattern vokalnya, entah di karakter vokalnya udah pasti. Gitu. Ada. Pasti ada. Oke. Jadi intinya di setiap band adalah ya karakter dari lu. Ada, harus dong. Nah terus kalau misalkan kan gua perhatiin ya histori lu di band nih, sempet gua lihat lu pernah tuh ya apa namanya, lu di 1 tahun atau di beberapa tahun sempet megang beberapa band yang masih aktif. Kalau nggak salah berapa band ya waktu itu ya? 5 band ya? 5 band yang aktif ya? Dan itu ada yang dari Bandung juga ya, Deformity ya? Itu lu apa namanya, untuk soal pembagian waktunya lu nggak ribet apa nggak? Ya ribet Lah ya? Ribet, sebenarnya ribet, cuman di waktu itu gue belum ada pikiran untuk ribet. Oh iya. Ngerti. Jadi nggak usah dibuat ribet lah ya? Iya. Jadi gue nggak mikir scheduling juga sebenarnya. Iya. Karena di situ gue masih kuliah yang santai gitu. Santai. Free lah ya, belum kerja kayak sekarang. Iya, benar. Ya, belum ada pikiran lah sebenarnya gue. Selama ya. Keren sih. Dan waktu itu pernah ya, waktu pas lu main di waktu garapan event lu yang SK Tour di Ciledug ya? Iya. Itu lu main berapa band waktu itu? Perform 4 band ya? 4 band. Itu gua kan sempet nggak datang juga sih gua di event itu. Itu jeda bandnya itu berapa band sih, maksudnya? Misalkan kan lu main pertama sama siapa di situ waktu itu? Sama siapa ya? Waktu itu Karnak kalau nggak salah. Karnak ya? Siang. Siapa sih? Karnak, Deformity ya? Devor, Nikrov, Adira sama Niklas. Oh, Abira sama Nikrov ya? Itu lu masalah apa namanya ya, power itu lu gimana sih buat ngejaganya tuh? Apalagi kan kalau live ya, karena kalau live kan setahu gua kan gimana ya, power kita kan di samping audiens bener-bener ke bawah suasana audiens kan, pasti kan kadang si vokal kan kadang nggak kontrol dalam artian tuh di powernya ya gitu. Lu gimana sih buat ngejaganya? Gimana ya? Gue juga dulu awal-awal juga pasti nggak kontrol, tapi lama-lama kesini bisa pak. Bisa lah ya. Apalagi gue sih ngerasa kebantu banget pas punya banyak band, jadi gue masih sering latihan dibanding gue punya 1 band tapi jarang latihan. Jarang latihannya jarang-jarang, gue mesti latihan sendiri doang. Iya. Buat ngejaga ya. Itu pasti harus, soalnya kalau misalkan nggak latihan tiba-tiba ngedrop pak, jelek pasti. Jelek banget pasti. Apalagi tipikal yang karakter vokal Excel itu harus dilatih terus kan tiap hari. Benar. Kalau nggak sekalinya masuk pasti perih sakit. Parah banget. Nah di situ itu pertama yang kebantu. Yang kedua yang ngebantu itu waktu gua tur. Waktu lu tur sama Abira. Siapa? Oh, band sama. Itu kebantu banget. Karena kenapa? Tur itu kan jaraknya kan cuma sedikit-deket tuh. Iya benar.
Dan lu harus hampir tiap hari ya? hampir perform tiap ya? hari. Heeh. Dan itu lu ngelarin setlist song lu kan? Iya. Apalagi kalau misalkan mungkin yang senior gue lebih banyak albumnya, mungkin lebih Lebih banyak lagi. Heeh. Itu aja gue yang sealbum atau satu EP gitu, itu menurut gue hampir tiap hari nyanyiin songlist yang hampir sama. Terus kuantitasnya banyak, itu ngebantu banget buat ngejaga power. Apalagi tiap hari ya? Iya bener sih. Berarti itu ngebantu. iya ngerti gua. Nah terus nih selama pandemi ini nih, oh sebelum pandemi deh, band yang aktif nih sebelum pandemi ada siapa aja sih? Aktif banget nih. Iya. Nikrov doang kalau aktif banget. Nikrov doang. Selain di Nikrov karena lagi apa ya, lagi pandemi malah karena karena itu yang pandemi bukan Iya. situasinya. Padahal gue nungguin banget tuh album keduanya. sama gue juga nungguin. Gitu lagi. Anjing vokalisnya Sama nungguin. gue juga nungguin. Kenapa sih emang? Karena nih kan padahal tinggal ngecerot doang ya kan albumnya. Enggak, gue belum take vokal. Oh, sama ada belum take vokal. sempat data master gitar aja hilang. Terus take ulang lagi. Ada beberapa part yang belum finish juga, jadi gue masih nahan. Oh PR berarti masih agak lumayan lah ya berarti karena kan. Udah dari 2017. Iya itu, gue tungguin. Makanya. Oh berarti sekarang yang aktif tinggal di Nikrov nih, Nikrov. ya kan? Nah planning lu waktu sebelum adanya pandemi nih, Nikrov planningnya pasti kan setiap band ada planning lah ya, nggak mungkin stuck begitu aja latihan gitu-gitu doang. Planningnya apa sebelum pandemi nih? Ya ini April. Rilis album, kelar rilis, tour, kelar tour launching, itu udah lu Closing party udah. closing party lu rilis itu ya. Udah harusnya. Nah terus setelah kita ngalamin jadi pandemi begini nih, jadi ke pending semua nih. Ini semua. Paling nanti gua nggak tahu hard launching atau soft launching nanti pas albumnya keluar. Gue sih pengennya banget mah hard launching. Jadi pas CD keluar gua bikin launching gitu kan. Launching party. Launching juga. party ya. Berarti nggak tour dulu. Nggak tour dulu. Launching dulu baru tour. Dulu baru tour. Ya. Tapi berarti intinya ntar Nikrov nih keluar albumnya nunggu kelar pandemi apa gimana? Dia tergantung labelnya. Tergantung label lah ya. Kalau gue sih nge-push dalam arti kan gue udah kelar semua nih tanggungan band. Ayo kita kelarin sama-sama gitu. Tapi gue nggak terlalu nge-push ke arah tanggalnya mesti kapan sih. Iya. Gua Tergantung dari label ya, dari sickness ya. Gue juga kan mesti nabung juga kalau misalkan emang gue harus hard launching pas gitu kan. Ya mesti nabung guanya buat hard launching itu gitu. Nah terus selama pandemi ini berarti Nikrov nih bener-bener vakum atau ada produktif, masih latihan apa enggak sih? Vakum cleaner apa? Anjay, nggak ada latihan sama sekali gua. Nggak ada latihan sama Tapi sekali. paling latihan pribadi masing-masing aja ya. Nggak tahu juga gua. Tapi kalau lu Kalau gua latihan. Latihan dijaga ya. Iya, gua juga sempat latihan sama beberapa band gua kan. Hmm. Kayak misalnya sama Imperial Transgressor gua masih latihan. Oh, iya. Gitu. Kalau Alan Nikrov nggak ada. Enggak ya. Nggak ada jadwal sama sekali. Gue yang nge-push juga mesti bikin apa. Soalnya gue ada target gini. Kelar ini album launching segala macem. Gue ada target buat bikin mini album atau enggak split. Setelah kelar nih. Tapi sama band lokal yang di luar dari Jakarta. death metal. Oh. Di luar Jakarta juga. Di luar dari death metal. Tapi masih ekstrim. Masih extreme metal lah ya. Entah black metal, entah thrash Entah metal, grindcore ya. entah grindcore. Iya. Gue ada planning ke sana. Gue udah nyiapin grand plan-nya juga. Mesti ngapa-ngapain anak-anak. Gue udah nentuin tanggal-tanggalnya juga. Udah koordinasi lah. Ini lakukan aja match. Nah terus selama pandemi ini kan gue tahu ya, lu punya program nih namanya diskusi mikrofon ya. Iya. kan? Nah, Jaga safety. iya. Nah ini usulan siapa sih diskusi mikrofon ini, dari lu pribadi apa Enggak, dari gue dulu sempet ngobrol sama Asep kan. Karena waktu itu gue baru tahu nih ternyata si
Asepnya main interioran juga Pak. Satu klien sama Iya. dia. Ketemu lah ceritanya nih di depan salah satu BUMN. Oh, ketemu langsung gitu lu? Ketemu langsung. Oh, iya, iya. Sebelum pandemi ini jauh. Oh, jauh lah ya. Malah kayaknya 2019-an. Enggak 2020. Ngobrol. Gue nyelutuk gini. Nah, Kak, ini sebenarnya gue ada keluhan nih. Apaan tuh? Gue masih kurang banget dah. Kita nggak punya forum apa ya? Halus. Udah tuh, cuman kayak gitu doang, ngebias lah. Intinya ngebias. Tiba-tiba pas sebelum puasa. Ini sebelum puasa sih. Telepon gue. Ci, gue udah program nih. Itu tuh bahas tentang kita nih. Gue ngerasa pasti kan inilah ya, nggak ada tempat untuk mencurahkan ide-ide gitu. Nah mulai itu gue ngebangun dulu nih, ngebangun dulu sama Asepnya. Berarti program ini nih yang apa program pertama ini diskusi mikrofon ini yang punya ide dari Bang Asep. Asep. Namanya apa sih? Ya gue sempat istilahnya mikirin juga lah namanya. Bisa Asep nyelotok kalau misalnya diskusi mikrofon. Oh boleh. Aman. Ya. Sabi tuh. Nah konsepnya juga bukan tentang para vokalis doang. Tapi emang orang-orang yang berpengaruh di seputar mikrofon ya. Mau menulis lirik, mau coach sound engineering ya kan. Semua lah bisa gue jadi narsum gitu kan. Nah mungkin awal pertama koordinasinya sih masih seputar kita nggak bisa keluar dari pandemi ini kan. Supaya ada apa istilahnya kesibukan yang lain lah gitu. Kita bikin konten kayak gini. Itu sih Kan nah itu kan sementara ini kan masih via virtual ya. Iya masih via virtual. Nah terus mungkin kalau setelah kelar pandemi dari sorry sebelum gue bahas lebih dalam tentang diskusi mikrofon, mungkin lu bisa jelasin nggak sih diskusi mikrofon tuh forumnya apa sih gitu? Sebenarnya itu forum para ini sih, forum para pecinta musik keras ya, terutama ya penggiat suara parau lah kayak gua, itu lu juga termasuk kan dulu sempet buat cari-cari knowledge, cari-cari masukan dari teman-teman yang memang udah expert di apa namanya di posting masing-masing. Teman-teman senior, teman-teman yang lebih paham, karena gua pribadi otodidak juga kan belajarnya. Kayaknya nggak ada di sini, belum ada selain yang coachingnya si Sender Tikoro yang benar-benar ngedalemin tentang apa namanya tarik suara ekstrim. Jadi itu tentang sharing pembahasan olah vokal lah ya. Iya. Dari penulisan lirik, dari cara vokal, teknik vokal, terus tools ya, yang alat yang digunakan ya, manajemen emosi, nantinya ke produksi lagu, hasilnya ya, penulisan lagu, penulisannya, bukan penulisan lirik doang ya, iya, penulisan lagu masuknya. Ya, jadi seputaran itulah ya ini ya. Nah mungkin setelah pandemi ini kan sementara kan pembahasan diskusi mikrofon kan via virtual nih. Mungkin setelah pandemi diskusi mikrofon ini ada secara langsungnya nggak sih? Gitu. Pertemuan. Gue sih pengennya sama Asik malah ke arah sana. Dan di style di platformnya tuh yang lebih general gitu. Di YouTube kayak apa itu kan yang bisa diputar ulang gitu, nggak cuma live doang. Gue sih pengennya kayak gitu, COD lah. COD ke narsumnya. Narsumnya langsung ya. Bener. Ya yang lebih proper lah gitu kan. Teman-teman juga mau dapat knowledge yang bagus gitu kan. Masih belum efektif nih kayak gini nih. Karena kan memang kondisi lagi pandemi ya, mau nggak mau sementara via virtual aja ya. Nah terus kalau misalkan diskusi mikrofon sendiri ini untuk umum nggak sih? Umum lah ya. Semua orang bisa ngikut bisa gitu ya. Bisa dapat informasi dari narasumber ya. Nah mungkin setelah pandemi kan mungkin planning lu kan nanti mungkin ada COD juga ya, langsung ketemu sama si narsum ya kan. Kalau misalkan ketemu langsung gitu
sama juga bisa untuk umum? Iyalah, Bisa lah ya. iyalah pasti. Pasti banget. Cuma mungkin yang pertanyaannya kan kemarin tuh diskusi mikrofon tuh bisa nanya. Iya betul. Mungkin untuk pertanyaannya ditampung dulu. Oh ditampung dulu. Ini kalau yang secara virtual apa langsung nih? Yang langsung. Yang langsung ya. Yang langsung. Gue masih belum paham banget kalau misalnya nanti live di YouTube misalnya. Ya benar sih. Jadi intinya Masih belajar lah gue intinya. ya sama lah gue juga masih belajar. Cari-cari informasi juga. Iya. Emang penting banget sih jadi olah vokal itu ya. Nah terus kalau misalkan di diskusi mikrofon untuk kan kemarin terakhir sama Bang Superglade ya. Bang Muluk Superglade Kausa. Nah nanti untuk episode ketiga ini narasumbernya siapa nih di diskusi Egi. mikrofon? Egi Oh Egi Fiskral. Fiskral. Gue kerja sama Gondang Metal Fest soalnya. Oh. Buat interview Egi secara pribadi sama Egi di Fiskal. Oh, jadi nanti episode ketiga tuh ya. Episode ketiga. Kapan itu nanti episode ketiganya? Tanggal 12 Juni. 12 Juni. Yang bareng sama si Egi-nya itu. Hmm. Karena kan di yang gua tahu di Gondang Metal Fest itu kalau nggak salah per setiap band beda-beda waktu ya. Beda-beda. Nggak bareng Beda. kan. 12 Juni jadi 12 Juni episodenya. Oke deh, jadi mungkin ada yang mau lu omongin kan nih selama pandemi buat teman-teman Sins Metal. Untuk teman-teman tetap semangat karena pandemi ini musuh kita bersama. Jangan patah harang. Rezeki orang beda-beda. Tetap kita selalu berusaha, tetap ikhtiar, tetap berdoa semoga pandemi ini cepat kelar. Terus buat teman-teman yang punya hobi kolektif gitu-gitu segala macam, kalau bisa kita bersama-sama ngelawan COVID ini, kita sumbangin dana segala macam buat ngebantu Teman-teman yang kena dampak COVID ya. Betul. Stay safe, jangan lupa protokolnya dijalanin. Iya benar. Social distancing ya. Nah, social distancing walaupun nanti kita masuk new normal. Iya. Semoga ada berkah dari pandemi ini. Ya, benar. Oke, jadi mungkin cukup sampai situ pembicaraan gue sama Uci. Jadi gini nih, sebelumnya nih kan gue memang ya bisa dikatakan ya gue melanggar PSBB juga ya. Gue jalan dari tempat gue ke sini ya. Cuman gimana ya? Cuman gue tetap sih jalanin protokol social distancing, gue tetap stay jaga jarak juga gue sama beliau, pakai masker juga gue di jalan. Ini pakai masker sekarang? Oh sekarang nggak pakai gue karena kondisinya di rumah ya kan. Kalau di luar gue pakai masker. Ya mungkin ya intinya cukup sampai sini lah pembicaraan gue sama Uci. Thank you yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Thank you cuy.